Pemirsa, masih bersama di Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pada pagi hari ini kami sedang membahas ayat 50 hingga 60. Sebelum saya lanjutkan Pak Quraish untuk menguraikan ayatnya, boleh saya berikan kesempatan dulu pada Ibu yang ingin bertanya? Boleh? Tadi penasaran nggak? Silakan, Bu. Iya, begini Bu Hari, saya mengenai zakat tadi, saya ingin bertanya, tadi Pak Kris bilang ada 8 orang yang mendapatkan zakat. Yang saya Iya. ingin tanyakan, apakah keluarga terdekat kita itu boleh mendapatkan zakat? Mungkin pertanyaan saya itu dulu. Iya, yang pertama dulu sebenarnya saya belum sampai pada rincian, tapi saya jawab Ibu. Keluarga dekat boleh mendapat zakat dari kita. Yang tidak boleh mendapat zakat itu adalah tanggungan kita. Jadi anak tidak boleh dapat zakat dari kita. Orang tua kita, ada ulama berkata orang tua itu bukan tanggungan anak. Sehingga bisa diberi zakat. Ada juga yang menilai bahwa orang tua itu harus menjadi tanggungan anak, apalagi kalau dia tidak bekerja. Jadi kita wajib membantu dia bukan dari zakat. Jadi ada perbedaan pendapat ulama. Kalau keluarga dekat, bahkan lebih bagus beri keluarga dekat daripada orang lain. Yang dekat dulu baru melihat yang jauh. Baru lihat yang jauh. Saya kira akan kita rinci nanti waktu kita bahas soal zakat ayat berikut. Ya, atau kita lanjutkan ya, saya boleh. bahas sekarang soal zakat kalau begitu. Oke. Kita lihat begini, Bu. Jadi tadi dikatakan bahwa ada orang-orang kalau diberikan oleh Nabi dari zakat atau dari sedekah, dia mengkritik Nabi, mencerca Nabi. Bahkan ada itu yang berkata, adil dong Muhammad. Kata Nabi, kalau bukan saya yang adil, siapa lagi yang berlaku adil? Nah, ini ditegur. Kalau kamu memberi dia, mereka senang. Kalau kamu tidak memberi dia, mereka mencerca kamu. Padahal, lau annahum radu bima atahumullahu wa rasuluh, seandainya mereka itu rela dengan apa yang dianugerahkan Allah dan Rasulnya dan berkata, hasbunallah, kami cukup Allah ada bersama kami. Kenapa dia katakan begitu cukup Allah? Boleh jadi saya beri seseorang sekarang ini banyak, bisa hilang, bisa dicuri. Tapi kalau saya berkata, saya rela dengan ini dan saya cukupkan Allah, Allah selalu wujud, selalu ada, selalu bisa memberi bantuan. Apa yang diberikan oleh si A-nya bisa mati, si A-nya bisa bangkrut. Jadi ketika seorang itu diberi dan rela dengan apa yang diterimanya dari Allah, sambil berkata, Allah wujud, saya cukup bersandar pada Allah, maka itu akan menjadikan dia akan selalu mendapat bimbingan dan perlindungan Allah. Qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlih, Allah akan memberikan kepada kami anugerahnya yang lain. Dia yakin. Nah, baru setelah itu diteraskanlah. Bisa jadi Nabi tidak memberinya karena dia tidak termasuk orang yang boleh menerima zakat. Maka dijelaskanlah, innamas sadaqat. Sesungguhnya zakat itu. Saya ingin jelaskan dulu ini sedekah. Kita biasa dalam keseharian pernah dengar infak, zakat, dan sedekah. Ini sudah salah kaprah, Bu. Nah, infak itu apa yang Anda keluarkan. Yang Anda keluarkan bisa tulus, bisa tidak tulus. Ya kan? Nah, yang Anda keluarkan bisa buat istri, bisa buat anak, bisa buat orang lain. Nah, infak ini ada kalau dia itu adalah kewajiban yang harus dikeluarkan, yang tertentu kadarnya, itu namanya zakat. Dalam pemakaian sehari-hari, kalau infak itu diberikan bukan karena kewajiban, maka itu namanya sedekah. Ya kan? Itu dalam sehari-hari. Tetapi dalam bahasa Al-Quran, bisa saja zakat itu berarti sedekah, sedekah itu berarti zakat. Karena sedekah itu artinya kebenaran, ketulusan.
zakat itu harus jumlahnya benar. Harus tulus. Dan zakat itu dinamai zakat karena itu mengembangkan harta dan mengembangkan kepribadian seseorang. Nah, di sini Allah menyatakan innamas shadaqat, maksudnya zakat. Zakat itu adalah untuk fakir miskin. Miskin. Ada perbedaan antara fakir dan miskin dalam bahasa Al-Quran. Orang yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya itu namanya fakir. Orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya tapi lebih dari setengah kebutuhannya itu namanya miskin. Jadi miskin lebih baik dari fakir, ya kan? Itu pendapat. Zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan orang-orang yang mengelola zakat. Yang mengelolanya dengan sulit, payah. Bukan sekedar datang ini baru bagi, tidak. Dia mengelola itu, dia kumpulkan zakat, dia pergi bagikan zakat kepada orang yang perlu. Dia perlu cari siapa yang perlu. Itu tugas amil. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim, dan orang-orang yang dihibur hatinya. Antara lain, ada orang baru masuk Islam. Mungkin keluarganya non muslim. Ya kan? Dibaikot. Kamu saya tidak bantu lagi, kamu tidak ini. Itu diberi zakat. Ini untuk tujuan kehidupan kamu. Itu antara lain al-mu'allafah qulubuhum. Wa fir riqab, dan hendaklah zakat itu ditaruh di suatu wadah yang digunakan untuk membantu orang-orang dulu, para budak. Dulu ada budak, untuk dimerdekakan biasa perlu bayaran. Ambil dari zakat. Sekarang ada orang-orang yang terjajah, kita bisa keluarkan zakat untuk membantu mereka, mau kirim ke Palestina untuk bantuan mereka, itu mereka terjajah, itu bisa kasih dia untuk zakat. Itu semuanya termasuk dalam pengertian fir riqab. Wal gharimina, orang-orang yang dililit hutang. Ada orang yang berhutang, kesian nih bagaimana, berikan dia dari zakat. Wa fi sabilillah, dan untuk mendukung segala kegiatan yang bermanfaat. Mau bangun masjid, silahkan. Mau bangun sekolah, silahkan. Itu semua bisa disalurkan dari zakat. Wabnis sabil, orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, walaupun dia kaya. Pernah kejadian satu orang kaya, tidak bawa duit, bawa kredit card. Masuk di satu desa, tidak ada bank. Itu perlu dibantu, walaupun dia kaya raya. Wabnis sabil, itu adalah satu ketetapan dari Allah, wallahu alimun hakim. Jadi ini ada 8 kelompok yang bisa kita salurkan zakat kita kepada mereka, dan dalam konteks penyalurannya itu Allah berfirman atuz zakat, antarlah zakat itu. Jadi jangan tunggu orang datang. Masih penasaran? Winda penasaran? Baik, tapi sabar ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kami akan segera kembali lagi.